Ya Bapak, terima kasih atas penyertaanmu sehingga kami dapat berkumpul di Zoom meeting ini ya Bapak. Kiranya Kau berkati kami ya Bapak. Biarlah kami dapat mendengar firman-Mu, juga biarlah hamba-Mu dapat menyampaikan firman dengan baik. Berkati kami semua ya Bapak, supaya kami juga dapat mengaplikasikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Selamat malam semuanya. Saya bisa minta share screen ya. Yang atas nama Cisa, kalau ya. boleh saya share screen. Langsung aja, Bu Liza. Oh langsung. Ya, udah multiple itu udah semua. Oke, udah ya Cis. Ya. Oke. Malam ini saya sebenarnya bingung ya waktu diminta sama Paula, karena Paula bilangnya gini, Bu, temanya yang apa ya, aktual apa yang pokoknya yang 2 minggu lalu nggak salah Pak Bambang waktu itu kan mengenai pacaran ya Pak ya, atau apa waktu yang 2 minggu lalu. Saya jadi bingung, aduh mengenai apa ya saya itu harus bawakan mengenai apa. Terus saya tuh kebetulan baca buku punya anak saya itu. Terus saya oke, saya mau bawakan mengenai ini ya. Saya mau sharing mengenai you do you. Maaf kalau bahasa Inggris saya jelek ya. You do you. Discovering life through experiments and self-awareness. You do you. Ada banyak maksud dari you do you. Saya browsing ya. Ada banyak arti. Nggak bisa secara diterjemahkan dengan apa. You kamu do melakukan, you kamu melakukan, kamu gitu. Enggak ya. Saya coba maksudnya you do you itu saya ambil itu adalah ada 4 yang saya bisa ambil dari artikel-artikel ya. 1, you do you itu adalah jadilah diri sendiri. Jadilah diri sendiri. Kedua, lakukan apa yang kamu inginkan. Yang ketiga, tindakan melakukan apa yang diyakini sebagai keputusan yang tepat menjadi diri sendiri. Dan keempat adalah tanggapan ketika seseorang terus-menerus meminta saran, tetapi sebenarnya dia tidak membutuhkan atau dia tidak mau mendengarkan. Dia mau melakukan apa yang dia inginkan, tidak peduli jika ada yang menilai keputusan mereka, karena mereka tahu yang terbaik untuk diri mereka sendiri. You do you. Ya, ini kan habis gini anak-anak ini sudah mau masuk SMA ya, mau lulus SMA. Akan ada masa di mana kita harus menentukan hidup seperti apa yang kalian mau jalani. Anak SMA menjelang lulus galau. Mereka ini mau apa? Mereka mau kuliah apa? Mau melanjutkan apa? Apa belum? Apakah mereka mau kuliah atau mau langsung kerja? Ataupun kalau misalnya mau kuliah di luar kota atau di kota tempat tinggalnya, atau jurusan apa yang mau diambil, ya, atau anak-anak kan bingung semuanya itu. Kita bingung mengambil keputusan, bukan karena apa? Karena kadang tuh kalau kita mau ngambil keputusan itu, kita banyak lihat ke kiri kanan ya. Kita mau nyontoh sama pengalaman orang lain. Misalnya kayak C. Paula ngambil jurusan hukum, hebat, S3, notaris, berhasil, sukses. Terus kita pengen gini, oh koyo aku tak ngambil hukum wes biar mau melok kayak gitu, sukses gitu ya. Gak sukses ini Bu, jangan mengikuti jejak saya, salah langkah. Jadi kita nggak tahu apa itu merupakan passion kita, apa itu passion kalian gitu ya. Atau sekarang yang lagi musim YouTuber ya toh, wih Raffi Ahmad bikin apa konten apa aja ngetop sampai dijuluki Sultan Andara, atau kayak Ruben Onsu ya toh. Saya tuh seneng lihat vlognya yang punyanya Ruben Onsu sama Glenn Alinsky. Saya seneng. Nanti kalian yo tak jadi YouTuber biar terus bikin konten-konten yang akhirnya lo kok nggak sukses ya, kok mereka bisa sukses ya. Kadang kita itu ngelihat tuh kok iso ya mereka, belum tentu itu merupakan passion kita, keinginan kita. Jadi akhirnya kalian tuh bingung sendiri. Aku ini mau jadi apa ya? Sebenarnya kalau kalian tahu siapa kalian itu,
siapakah apa kekuatan diri kalian sendiri, apa passionnya kalian bisa jawab, bisa ngerti gitu loh. Misalnya kalau secara dangkal-dangkalan saya tanya sama Cista, Cis, coba kamu gambarkan kamu itu siapa? Dia bisa jawab, aku anak ketiga dari Bu Lisa dan Pak Budi. Mamaku orang Jawa, mamaku Kalimantan, papaku Jawa. Terus dia bilang, aku kelas 3 2 SMA. Tapi itu kan hanya pemahaman secara luar aja ya. Tapi kalau kalian bisa menjawab, siapa aku, siapa kalian, paham siapa diri kalian, kalian sadar bahwa pilihan yang kalian ambil itu enggak harus sama dengan tetangga itu, oh itu sukses karena begini, itu enggak. Kalian enggak bisa membandingkan, meniru orang lain sampai terus gini, kok Tuhan berkati dia, kok dia punya banyak talenta, kok dia bisa itu, aku enggak bisa. Enggak bisa kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena masing-masing orang itu, Tuhan menciptakan kita itu dengan keunikan sendiri-sendiri. Ya, toh? Pilihan yang kalian ambil itu harus selaras dengan kekuatan yang ada dalam diri kalian. Apa yang ada dalam diri kalian? Arah tujuan hidup kalian, nilai hidup kalian. Ya, kita akan belajar ya dari Alkitab. Kita coba buka dari Alkitab dulu. Pasti semua sudah tahu tentang talenta. Hamba yang diberikan talenta itu ya dari Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30, ya kan? Tapi yang kita lihat dari Matius pasal 25 ayat 15 sampai 17. Ada 3 hamba. Hamba yang pertama diberikan 5 talenta. Ya kan? Hamba yang kedua diberikan 2 talenta. Nah, hamba pertama kedua ini setelah mereka menerima talenta itu, mereka menjalankan talenta itu. Talenta itu uang. Saya lihat di kamus Alkitab ya. Arti talenta itu apa sih? Ternyata arti talenta itu adalah kalau di Alkitab ini ya, kamus Alkitab itu sama dengan 6.000 dinar. Atau dilihat di kamus Alkitab itu kalau dikonversikan 1 talenta itu setara dengan 23,9 tahun upah harian pekerja. Sekarang kalau kita pakai asumsi UMR Surabaya tahun 2021 ini 4.300.479 per bulan. Jadi 1 talenta setara dengan 4.300.000 itu dikalikan 12 bulan dikalikan 23,9 tahun. Jadi sama dengan 1,2 miliar sekian. Nah, berarti kalau hamba pertama dikasih 5 talenta, berarti dia dikasih 6M uang sekarang ini. 6M lebih, hampir 7. Hamba yang kedua dikasih 2 talenta, berarti 2,5M kurang lebih ya. Nah, mereka dengan percaya diri, hamba pertama dan kedua ini, dengan percaya diri mereka menginvestasikan. Mereka menerima dengan baik dan menginvestasikan apa yang dipercayakan sama mereka. Nyata. Nah, tapi hamba yang ketiga ini diberikan 1 talenta. Nyata, 1 talenta. Karena dia memberikan alasan. Dia bilang di Matius pasal 25 ayat 18, dia memutuskan untuk mengubur talentanya itu. Ya toh? Karena aku takut, aku pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam tanah. Matius pasal 25 ayat 25. Ya. Jadi hamba yang ketiga ini, dia tidak punya cukup rasa percaya diri, dia rendah diri, sehingga dia mengubur talentanya. Sehingga apa? Dia tidak mendapatkan hasil dari talenta yang diberikan oleh Tuannya. Ya toh? Sedangkan yang hamba pertama yang kedua, mereka memperoleh hasil 2 kali lipat. Ibaratnya 100%. Mana ada sekarang usaha sekarang itu bisa menghasilkan hasil 100%. Jadi yang 5 dapat hasil 5, yang 2 dapat hasil tambah 2, nyata. Nah, gitu juga kita ya. Kalau kita itu belum itu ya, kalian sudah minder, nyata. Minder, nggak yakin dengan kemampuan sendiri, maka kalian akan sulit untuk menemukan talenta apa yang ada dalam diri kalian. Kalian seperti hamba yang ketiga, dikuasai oleh rasa takut sehingga kalian memutuskan untuk mundur, menyerah sebelum kalian itu mencoba. Ya kan? Note yang pertama yang kita harus ingat sekarang ya. Tadi kita lihat ya, hamba pertama, kedua, ketiga, semua dapat talenta. Jadi tidak seorang pun lahir tanpa punya talenta.
Ya, setiap talenta adalah pemberian Tuhan yang menjadikan diri kalian spesial dan unik di mata Tuhan. Ya toh, nggak ada yang namanya terus kalau kita ditunjuk. Sekarang siapa yang menyangka? Luar biasa ya. Kejadian pandemi ini, terus ternyata bisa kelihatan bahwa, oh ternyata Mary bisa loh bagian kamera. Ya kan? Mary bisa kamera. Coba siapa yang bisa tahu Mary ternyata punya talenta untuk jadi juru kamera. Atau Erika bisa kamera, bisa jadi singer. Ya kan sebelum pandemi Erika nggak mau loh jadi singer. Ternyata Erika sekarang mau jadi singer. Jadi nggak ada orang yang namanya, wah aku nggak iso apa-apa, ditunjuk misalnya gini, nggak iso apa-apa, aku nggak mau pelayanan karena aku nggak punya keahlian apapun. Nggak, kita punya note pertama, tidak seorang pun lahir tanpa punya talenta. Misalnya kalian nggak punya talenta, ya misalnya suara aku lo elek, aku nggak mau, tapi kalian bisa senyum toh. Nah, kalau bisa senyum, jadi asyir senyum menyambut orang yang datang. Nah, kalau kalian mau tahu ya, Kak Lisa itu di SMA terkenal sebagai orang yang punya muka jutek. Jadi, biasanya Kak Lisa tuh kata itu bencek non jutek gitu loh. Jadi, memang Kak Lisa nggak mau jadi asyir kalau di gereja. Iso-isoan jemaat yang mau datang malah melayu semua karena ngeliat, ibu-ibu rek, cek, senyumnya itu senyum miring. SMA tuh Kak Lisa tuh ngetop sebagai orang yang mukanya jutek. Ya, jadi note pertama, tidak seorang pun lahir tanpa punya talenta. Nah, langkah selanjutnya, kita sudah tahu nih kita punya talenta. Langkah selanjutnya, kita gali lagi. Ya toh. Kita menemukan sebenarnya itu apa sih kekuatan kita. Ada, Kak Lisa baca ya, ada di bukunya ya, beda antara talenta dan passion. Ya, talenta dan passion. Talenta itu diartikan innate skill that you are born with. Keterampilan bawaan sejak kalian lahir. Contoh, suara bagus. Kalian nggak minta, kalian nggak nyari, kalian lahir sudah dengan suara bagus. Ya toh. Kalian mau kembangkan suara bagus kalian? Boleh. Kalian nggak mau ya boleh. Tapi apakah itu passion kalian? Kalau punya talenta suara bagus, apakah otomatis dia jadi suka nyanyi? Belum tentu, ya kan? Kalau bisa suara bagus, terus suaraku bagus, tapi aku malu tampil di depan umum buat jadi penyanyi. Ya nggak apa-apa. Terus aku jadi apa ya kalau suaraku bagus? Ada alternatif lain. Jadi pengisi suara, itu loh yang dubber itu ya, pengisi suara, atau jadi impersonator, ya toh. Itu bisa. Soalnya aku nggak suka tampil di umum. Atau misalnya ada anak lahir tinggi, cantik, jadi opragawati, biar dapat banyak duit. Belum tentu dia suka dong. Aku nggak suka. Kalau gitu jadi apa? Coba dipikirkan. Cantik, tinggi, tapi nggak mau tampil. Mau jadi apa? Coba. Ya toh? Atau sekarang passion. Passion itu adalah what you love doing ditambah dengan what you are good at. Jadi apa yang kamu sukai, jadi passion itu apa yang kamu sukai ditambahkan dengan apa yang kamu kuasai. Jadi bukan sekedar kamu suka aja, tapi juga harus kamu kuasai. Jadi passion itu berawal kesenangan kalian terhadap sesuatu. Sesuatu itu bisa suatu bidang, aktivitas, atau industri. Tapi passion jangan hanya aku sukanya suka, ya itu tadi menyanyi. Jangan hanya berhenti di situ aja, tapi harus jadi yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Aku suka menyanyi, terus gimana? Oh, aku tak ikut kompetisi ini atau apa. Jadi kalian harus jadi yang terbaik dalam hal yang kalian sukai. Ada quote ya, what you love adalah sama dengan what you love, sama dengan your strength, sama dengan your passion. Jadi apa yang kamu sukai itu adalah sama dengan kekuatan diri kamu. Jadi apa? Nah, bukan kekuatan apa? Kekuatan diri kamu itu sama dengan passion kamu. Tapi akhirnya karena kalian, yang penting aku melakukan apa yang aku sukai. Jadi akhirnya menjadi passion confusion, kebingungan gitu ya. Misalnya aku nggak perlu jago, yang penting aku melakukan apa yang aku sukai.
terlalu mengagungkan passion. Kalian pikir, oh kalau aku melakukan sesuatu yang aku senangi, aku bisa langsung sukses, bisa tajir gitu ya. Yang harus kalian ingat bahwa passion, kesukaan itu akan berbuah secara finansial, akan menghasilkan uang, itu kalau dikembangkan menjadi keahlian. Jadi bukan hanya melakukan apa yang kalian sukai aja, tapi harus dikembangkan secara profesional, barulah itu akan menghasilkan secara finansial. Ya, ada buku judulnya Now Discover Your Strength, karangan Marcus B. dan Donald O. Clifton. Itu dituliskan bahwa your strength is not what you are good at. Jadi kekuatan Anda, kekuatan Anda bukanlah keahlian Anda atau sesuatu yang kamu kuasai. Your strength is not what you are good at. They are activities that strengthen you. It draws you in. It makes time fly by while you're doing, and it makes you feel strong. Inggris kuelek, apa? Tapi diartikan ya, kurang lebih Kak Lisa masukkan ke Google terjemahan karena bukunya tuh cara Inggris. Kak Lisa masukkan ke Google terjemahan. Kekuatan Anda, kekuatan kalian bukanlah keahlian kalian atau sesuatu yang kamu kuasai, ya. Itu adalah aktivitas yang memperkuat kalian. Pada saat kalian melakukan itu membuat waktu berlalu saat Anda melakukannya dan membuat Anda merasa kuat. Gitu ya. Jadi kekuatan kalian itu kalian bisa menemukan apa yang menjadi passion kalian itu kalau kalian itu bisa mengetahui siapa diri kalian. Oke ya. Agak membingungkan ya. Oke. Yang bagian kedua, self awareness, kesadaran diri. Orang dengan self awareness baik cenderung lebih percaya diri dan kreatif. Kak Lisa buka lagi di buku. Self awareness itu apa sih? Tadi Kak C Paula nanya, Bu, apa sih Bu self awareness tadi atau ya judulnya emang begitu, bukunya emang begitu Kak C Paula. Jadi self awareness itu, kesadaran diri itu proses yang berkelanjutan, terjadi secara terus-menerus selama kita masih hidup. Self awareness itu bisa dilatih, ibarat otot, bisa dilatih, bisa dibesarkan. Kita punya kesadaran diri yang besar, tapi harus dengan trainer yang tepat. Nah, self awareness itu Kak Lisa baca ya, kadang itu orang terlalu percaya diri dengan dirinya sendiri, terlalu percaya diri, overestimate terhadap diri sendiri. Padahal biasanya orang yang terlalu overestimate itu orang yang tidak kompeten malahan. Ada ini katanya ya, ada sebuah riset menyurvei 13.000 pegawai di berbagai industri berbeda. Peneliti menemukan ketimpangan yang luar biasa. Jadi pertanyaannya cuma satu, seberapa baik kamu menilai performa kamu? Nah, pertanyaan ini diberikan kepada pegawai dan kepada bosnya. Ternyata ya toh nggak matching, tidak ada hubungan antara nilai yang diberikan bos dan nilai yang diberikan pegawai untuk dirinya sendiri. Karena kadang pegawai itu, jadi misalnya si A merasa bahwa oh aku nih pegawai yang setia, pegawai loyal, pegawai yang rajin. Tapi padahal dari bosnya tidak memberi penilaian seperti itu, gitu loh. Kadang itu pegawainya itu overreacting, dia menilai dirinya terlalu tinggi. Tapi ada juga pegawai yang underrating, dia menilai performanya dia terlalu rendah. Jadi gini, kalau dia sukses, dia merasa bahwa aku ini sukses karena keberhasilanku sendiri, karena kehebatanku, sesuatu yang ada di dalam kendaliku. Tapi kalau aku tidak sukses, itu karena bosku elek, bosku mencek, no. Itu kan sesuatu yang tidak bisa dia kuasai. Padahal sebenarnya antara kenyataannya segala sesuatu dalam hidup itu ada kontribusinya. Jadi kesuksesan itu selain karena kamu itu kerja keras, selain karena kesuksesan kita karena kerja keras kita, itu juga ada hal yang memang di luar kendali kita. Nah, oke. Bagaimana kita mau mengetahui
self awareness kita, kesadaran diri kita. Itu bisa kita dapatkan dari konfirmasi dari orang sekitar kita. Misalnya nih ya, saya mau mau tahu, aku ini benar nggak sih bahwa aku ini orangnya hebat atau apa? Kita bisa konfirmasi dengan orang sekitar kita, ya toh. Dan kritikan dari orang sekitar kita. Misalnya ya, dari ada dua kategori ya, dari loving and unloving. Kritikal dari yang loving itu dari orang-orang yang selalu mendampingi kita, tapi mereka itu nggak segan untuk berkata jujur. Jadi misalnya, ya kamu elek, misalnya kita memang suara kita jelek. Orang tuh yang mau membangkitkan kita bilang, suaramu elek, ojo usah nyanyi wis. Sing liyane ya toh. Tapi ada juga yang uncritical. Jadi ibaratnya kalau Cisa nanya ke saya, "Mas, suaraku apik enggak, Mah?" Ya, aku lah mamai. Supaya dia mau melayani, tak omongin, "Suaramu apik, terus kamu tetap menjadi singer." Kan itu sesuatu yang tidak membangun dia, tidak membuat dia terus gini, "Oh, masih." Seharusnya kan saya ngomong gini, "Kalau mau nyanyi harus banyak atur nafas supaya kamu bisa ini." Kritikan itu diberikan supaya dia itu menyadari, oh, berarti aku ini masih ada kekurangan. Kesadaran dirinya dia bisa meningkat dengan dia itu mengkonfirmasi dari orang-orang yang di sekitarnya dia. Atau juga unloving. Jadi kalau orang unloving itu, kritikan dari unloving itu maksudnya orang yang bertanggung jawab atas hal-hal yang kita kerjakan. Misalnya bos, kita punya bos ya, bosnya perfeksionis, otomatis kan kita akan dikasih apa sama dia, penilaian bahwa oh pekerjaanmu belum benar, nih kamu gini, dia akan kasih kritikan yang akan membangun kalian, ya toh. Atau kalau yang dari orang-orang dari yang apa, yang sekarang ini netizen yang julid-julid, misalnya kalian bikin sesuatu gitu toh, kalian bilang, wes padahal mau kalian bagus kayak, mau kalian jelek kayak, semua tuh jelek no, sampai netizen yang nggak seneng, atau semua akan dianggap bagus walaupun kalian nggak bagus sama netizen yang pro sama kalian. Itu kan tidak bisa dijadikan penilaian apa konfirmasi terhadap keberadaan kita. Nah, ini tadi Kak Lisa, sekali lagi Kak Lisa baca buku. Kak Lisa mau sharing mengenai konsep yang namanya Ikigai. Ikigai. Nanti kalian boleh browsing ya mengenai Ikigai. Ikigai ini adalah konsep, artinya ya, Ikigai itu konsep orang Jepang yang bermakna kebahagiaan kecil dalam keseharian jangka panjang yang akan membuat hidup lebih bermakna. Mungkin Cisa udah ya sharing ya, itu bentuknya itu ya. Ikigai itu dibagi atas, Kak Lisa lihat perpeannya. Perpeannya Kak Lisa, mana itu? Aduh. Ikigai. Nah, ini ya kita lihat ya. Apa yang kamu cintai? Itu apa yang dunia butuhkan. Jadi ada 4 zona yang itu saling beririsan ya. Di tengah itu adalah Ikigai. 4 zona ini saling beririsan. Apa yang kamu cintai dengan bidang apa yang kamu kuasai, dengan apa skill yang membuatmu bisa dibayar, dengan apa yang dunia butuhkan. Kak Lisa jelasin ya. Ikigai itu pertemuan antara atau irisan antara 4 bidang ini. Sekarang Kak Lisa jelasin. Kalian sama-sama coba bikin ya, bikin sambil dengerin, sambil nulis pakai catatan masing-masing. Kak Lisa sebut ada yang namanya, kita bikin imaginer, ada yang namanya Rachel imaginer ya. Kita buat daftarnya. Kalian sama masing-masing bikin ya. Blok pertama, apa yang kalian senangi? Kalau dalam hal ini, Rachel, Kak Lisa bikin Rachel. Apa yang disukai Rachel? Yang disukai adalah traveling, masak kue misalnya ya, menulis, eksplor hal baru, suka ke pantai, suka berenang, suka kucing. Misalnya kalau Cisa suka menyanyi, suka main gitar gitu ya. Coba kalian bikin ya. Masing-masing bikin.
apa yang kalian sukai, apa yang kalian senangi. Sini ya, untuk blok pertama. Terus, apa yang kalian sukai selama menjalani hidup. Blok kedua, apa yang dikuasai, apa yang kalian kuasai. Coba, apa yang kalian kuasai. Kalau manusia imaginer ini, Rachel ya, yang Kalisa tadi bilang. Rachel ini, dia menguasai hal-hal yang berbau hitungan. Misalnya ya, dia suka mengedit video, bikin puisi, jago bersosialisasi, ya toh. Nah, coba kalian, apa yang kalian kuasai? Nah, diagram ketiga, bulatan ketiga, apa keahlian dari kalian yang orang berani mau bayar? Apa yang keahlian-keahlian yang kalian punya sampai orang mau bayar, berani bayar? Manusia imaginer Rachel ini, dia senang mengajar. Dia senang bikin video. Coba kalian pikir, keahlian kalian apa yang membuat orang berani membayarnya? Kemudian blok yang keempat adalah apa yang dunia butuhkan. Sekarang dunia sekarang ini ya, rasanya itu butuh segala sesuatu serba cepat, serba terkonek, terhubung, serba yang green apa itu organik semua, ya toh, serba yang otomatis. Orang sekarang dunia butuhnya gitu. Nah, sekarang kita masuk berikutnya ya. Irisan, coba cari irisan antara apa yang kalian kuasai dan apa yang kalian senangi. Coba cari apa yang kalian sukai dan apa yang kalian senangi. Itu adalah passion. Tadi kita udah bahas ya, passion. Apa yang kalian sukai dan apa yang kalian senangi. Itu adalah passion. Nah, kalau misalnya yang Rachel ini tadi ya, Kak Lisa baca ini ya. Rachel ini irisan antara apa yang dia suka dan apa yang dia kuasai adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan puisi, traveling, ya gitu ya. Passionnya dia itu ya bertemu dengan orang baru, berarti kan dia suka networking, ya toh. Dia suka bikin video yang dia sukai dan dia kuasai. Coba irisan antara yang kalian sukai dan kalian kuasai. Itu adalah passion. Nah, tapi itu nggak cukup. Kalau cuma melakukan apa yang kalian sukai dan kalian kuasai, lah terus dapat duitnya dari mana? Ya kan? Dapat duitnya dari mana? Kalian harus mikir toh. Aku cuma melakukan hal yang aku sukai itu, yang aku kuasai itu, aku akan prosesiku seperti apa? Nah, terus berikut irisan ketiga. Keahlian kalian itu apa yang orang mau sampai orang mau bayar, ya toh? Nah, biasanya itu kalau sudah menyangkut bayar-bayar gitu biasanya orang tua itu yang punya andil. Misalnya gini, orang tua itu pengen anaknya sukses, ya toh. Saya tuh Cisa, dia itu jurusannya mau apa? Saya bilang sekarang jurusan yang bagus itu accounting, ya toh. Accounting itu orang banyak nyari. Nah, bisa Rachel ini, manusia imaginer Rachel ini atau kalian itu bisa. Kan alasan dari mamanya, alasan dari saya itu, kalau kamu jadi accounting, Cis, kamu akan gampang cari kerja, ya toh. Kamu akan dimanapun dibutuhkan accounting itu. Saya bilang, aku mau bisnis, Mas. Saya bilang, mau masuk jurusan bisnis. Kalau saya bilang, kalau jurusan bisnis itu kamu belajar sendiri itu kayaknya bisa. Dengan banyak membaca buku itu pengetahuan itu makin bertambah. Nah, coba sekarang ya. Irisan antara apa yang kalian kuasai, apa yang kalian sukai, dan orang mau nggak bayar untuk seperti itu. Sebenarnya kalau misalnya jadi akuntan itu bisa aja. Rachel dalam hal ini bisa jadi akuntan. Karena apa? Dia pinter. Manusia imaginer ini dia pinter. Bisa dia sebagai akuntan. Tapi tidak ada kepuasan dalam dirinya dia. Karena dia mengerjakan sesuatu yang tidak dia sukai. Ya, atau dia tidak sukai. Nah, kalau perpotongan antara 4 diagram itu, hal yang kamu sukai, hal yang kamu kuasai, di mana orang mau membayar untuk keahlian itu, di mana itu dibutuhkan oleh dunia, itulah ikigai. Hal yang apa? Ikigai itu tadi kita udah ya, ikigai itu adalah kebahagiaan kecil, hal-hal yang sederhana sebenarnya, yang menjadi tujuan hidup kita, ya toh.
kalau orang melakukan sesuatu yang dia sukai dan itu menghasilkan uang, itu jadi orang kalau gini ya, kalau misalnya dia tuh seperti misalnya yaitu Raffi Ahmad, dia bikin vlog itu kan sesuatu yang dia sukai, tampil di depan umum apa, otomatis bangun tuh udah gini, wah sudah semangat, oh mau bikin vlog baru lagi apa gitu ya. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang tidak kita sukai, memang mendatangkan uang, memang itu jadi sukses gitu ya. Tapi kita itu bukan sesuatu yang kita sukai, bukan passion kita. Artinya kalau bangun tuh kadang tuh kan kayak sebenarnya curhat ini ya. Kak Lisa itu nggak senang jadi accounting, mumet ngelihat lajur debit, kredit, saldo apa itu, saya nggak suka lihat laporan keuangan, raca, nggak suka. Tapi Kak Lisa kerjakan, kenapa? Karena Kak Lisa pilih jurusan akuntansi. Sebenarnya awalnya nggak mau. Kak Lisa tuh senangnya tuh mau jadi itu apa namanya itu pertanian. Dulu itu mau pertanian, bagian makanan itu loh, makanan ngawet makanan kayak gitu-gitu tuh loh, pengolahan makanan gitu ya. Tapi dulu itu enggak kemasuk situ, kemasuk di akuntansi. Jadi bisa, sekarang buktinya Kak Lisa ya bisa bekerja menjadi akuntansi, tapi kadang tuh kalau sudah mumet, aduh, ngelihat lajur lagi, ngelihat debit kredit, bikin laporan keuangan, mumet ya. Jadi yang mau Kak Lisa tantang kali ini ya, kalian itu menemukan perpotongan dari 4 itu. Sebelum kalian sebelum menentukan jurusan apa yang kalian mau ambil, sebelum menentukan apa yang kalian buat dalam kehidupan kalian, temukan keempat irisan itu, ikigai itu ya. Apa yang kalian sukai, apa yang kalian kuasai, perpotongan antara apa yang kalian sukai, apa yang kalian kuasai, apakah itu dibutuhkan oleh orang mau bayar untuk kalian, apakah dibutuhkan oleh dunia. Jadi kalian melakukan semua itu dengan suka hati. Kalian mencintai pekerjaan kalian. Kalian itu bisa melakukannya dengan semangat, ya. Oke. Untuk menutup renungan malam ini, kita baca sama-sama dari Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun yang kalian putuskan, apapun yang mau kalian ambil dalam hidup kalian, baca di Kolose 3 ayat 23. Bunyinya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu ya. Jadi pekerjaan apa saja, sekolah apa saja, jurusan apa saja yang kalian lakukanlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Sehingga kalian bukan hanya untuk manusia, sehingga kalian melakukannya dengan sungguh-sungguh, kalian melakukannya dengan sukacita, karena kalian tahu kalian melakukannya bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Itu aja ya renungan malam ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, teman-teman, silakan. Kami berterima kasih untuk waktu yang ada, yang kami pakai bersama-sama dengan pemuda-pemudimu, anak-anak youth, di mana Tuhan sudah menolong kami semua untuk dapat melihat siapakah diri kami, apakah yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami, dan bagaimana kami harus mengembangkan apa yang Tuhan sudah anugerahkan dalam hidup kami. Melalui materi yang sudah disampaikan, kiranya Tuhan membukakan hidup kami, pikiran hati kami untuk anak-anak, supaya dapat menghargai kasih Tuhan yang begitu besar yang sudah diberikan, dan biarlah talenta yang sudah dianugerahkan itu boleh dikembangkan sesuai dengan kehendak Tuhan dan dengan kasih Tuhan, dengan kekuatan Tuhan, dan dengan pertolongan Tuhan. Kau memberkati Ibu Lisa yang sudah menyampaikan materi dan boleh menjadi berkat. Kiranya Tuhan kembalikan berkat-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, kasih setia-Mu di dalam kehidupan Ibu Lisa sebagai mama, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pelayan Tuhan, dan sebagai apapun yang Tuhan percayakan. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan Ibu Lisa dan seluruh keluarga. Pertolongan Tuhan terus Tuhan nyatakan, Tuhan bimbing seluruh kehidupan keluarga,
baik suami juga anak-anak semua ada dalam pertolongan kasih kemurahan Tuhan. Kami semua yang hadir pada sore hari ini kiranya berkat Tuhan, tuntunan Tuhan, pertolongan Tuhan tetap menyertai setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur, kami naikkan doa kami peralaskan demi nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin.